Tidak seorang pun bakal mengira bahwa Fiona Mutezi, gadis miskin penjual jagung keliling, kelak bisa membelikan rumah untuk ibu dan saudarinya. Dari kawasan kumuh pinggiran kota Kampala di Uganda inilah Fiona dilahirkan. Hidupnya memang pahit sedari kecil. Di usia 3 tahun ia sudah jadi yatim. Ayahnya meninggal karena AIDS. Debu-debu yang berterbangan, rumah-rumah bobrok, banjir limbah adalah gambaran tentang Katwe, tempat tinggal Fiona. Pendidikan sudah tentu hanya angan-angan bagi keluarganya, sebab untuk urusan mengisi perut saja mereka harus berjuang habis-habisan. Karena kondisi itu, Fiona pun dipaksa ikut cari duit sejak usia 9 tahun. Dengan nampan di kepala, ia berkeliling menjajakan jagung ke pasar-pasar di jalanan Katwe. Saat sedang berjualan itulah ia bertemu Robert Katende, seorang guru olahraga di sekolah misionaris yang kemudian memperkenalkannya pada permainan catur. Berkat bimbingannya, Fiona perlahan-lahan bisa menunjukkan bakatnya yang gemilang. Ia mulai mengalahkan para pecatur lokal, lalu melebar ke seluruh Uganda. Hingga kemudian mengikuti turnamen internasional. Kisah hidupnya yang menginspirasi banyak orang itu pun kemudian dikemas dalam film manis yang berdurasi 2 jam berjudul Queen of Katwe. Namun, yang tak bisa saya abaikan begitu saja dari kisah itu adalah kepedulian Katende yang begitu melimpah. Ia bukan hanya mengajarkan catur pada Fiona, namun juga mengajarinya membaca, hingga kemudian mencarikan beasiswa agar Fiona bisa bersekolah. Keputusan itu benar-benar membuahkan hasil. Fiona bukan hanya piawai bermain catur, namun juga berhasil menyelesaikan kuliahnya di Northwest University, Amerika Serikat. Kini ia pun bekerja di perusahaan teknologi yang paling mentereng, Microsoft. Masa depan seseorang memang tidak ada yang tahu. Namun, dari kisah itu kita kembali diingatkan bahwa kegigihan, perjuangan, serta dukungan orang sekitar selamanya punya andil dalam mewujudkan hari depan yang lebih baik. Orang seperti Katende memang sangat langka. Ia bukan anggotanya, tidak punya ikatan khusus sama sekali, namun mau peduli pada anak-anak miskin yang tinggal di kawasan kumuh di Uganda. Bahkan, Katende juga terus berjuang meyakinkan ibunda Fiona yang awalnya menentang bahwa pendidikan yang layak adalah salah satu jalan meraih masa depan. Itu adalah kisah yang sangat menggugah. Saya rasa kepedulian akan pendidikan juga telah dimiliki sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini. Namun, kita kemudian justru menaruh pesimis pada pemerintah mengingat sulitnya akses pendidikan termasuk mahalnya biaya. Hingga suatu hari, Ganjar Pranowo mampu mendobrak rasa pesimis itu. Gubernur Jawa Tengah itu dengan berani menggratiskan biaya SPP sekolah, bahkan menciptakan sekolah asrama gratis dengan semua fasilitas yang luar biasa. Dari makan, penginapan, seragam, sepatu, buku, dan lain semuanya gratis. Bahkan belakangan, yang semakin mengejutkan, saya mendapatkan berita bahwa gubernur rambut putih ini menambah 15 sekolah asrama gratis untuk warga miskin di Jawa Tengah. Bukan semi boarding lagi, namun benar-benar boarding school. Kepedulian Ganjar pada anak-anak dari keluarga miskin inilah yang kemudian mengingatkan saya pada perjuangan Katende dalam membawa bocah-bocah miskin di kawasan kumuh menjadi punya harapan. Fiona adalah salah satunya. Kamu sekarang belajar yang rajin, sampai cita-cita, bantu bahagiakan orang. Ya, kita belajar semuanya. Tak beda dengan Katende, Ganjar juga meyakini bahwa impian adalah milik semua orang. Tak peduli kelas sosial, tak peduli dari manapun kita berasal, lewat sekolah asrama Jateng inilah Ganjar menaruh harapan bahwa anak-anak miskin juga berhak mendapatkan masa depan yang baik.
Dari sanalah saya kemudian tahu ada Rafli Saputro, anak buruh pemotong filter rokok di Kudus yang bisa bekerja di iTex, perusahaan Panasonic di Jepang. Ia bukan hanya mampu memberikan uang bulanan untuk keperluan orang tuanya, namun juga bisa membelikan sebidang tanah untuk mereka. Siapa pula yang menyangka kalau Fajar, anak seorang buruh tenun dengan upah paling-paling hanya Rp20.000 per hari, bisa bekerja di perusahaan tambang di Kalimantan. Dan masih banyak kisah-kisah menggugah lainnya yang datang dari SMK Negeri Jateng. Daerah-daerah di Jawa Tengah memang tidak separah Katwe. Namun, sebelum Ganjar menjabat, provinsi ini boleh dibilang serba begitu tertinggal. Jalan-jalan rusak, anak putus sekolah tinggi, kemiskinan juga besar. Di awal-awal Ganjar menjabat, kemiskinannya mencapai 14,44%, namun kini turun menjadi 10,93%. Ganjar memang bukan tipe pemimpin yang doyan menjual angan-angan. Ia lebih suka menyelami langsung persoalan yang ada di masyarakat, kemudian muncul dengan memberikannya solusi. Seorang pemimpin sejati, saya kira memang bukan sekedar memberikan harapan, namun juga bisa mewujudkan harapan itu menjadi kenyataan. Salam Sobar Dialog.